baik sebelum kita mulai praktikum pertemuan 4 ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Pada kesempatan kali ini, kita sudah memasuki pertemuan 4 dengan materi pemurnian dan juga sifat koligatif larutan. Dengan saya sendiri, Monika Devinor. Saya Fakhrizal Muzni Lancia. Saya Meika Nurenda. Saya Ridwan Setiawan. Selamat menyaksikan. Alat yang digunakan untuk praktikum filtrasi. Yang pertama ada gelas kimia untuk menampung sampel, pipet tetes, spatula, botol semprot, gelas ukur, corong, tabung reaksi. Sedangkan untuk percobaan sentrifugasi, yang alat yang dibutuhkan adalah sentrifugator, tabung sentrifuge. Bahan yang digunakan untuk percobaan filtrasi dan sentrifugasi yaitu sampel kopi dan kertas saring. Sebelum melakukan praktikum, semua alat dibilas terlebih dahulu dengan Aquades. Pertama, siapkan sampel kopi sebanyak 5 sendok spatula. Lalu, masukkan Aquades ke dalam gelas ukur sebanyak 25 ml. Pastikan sampai 25 ml itu harus sesuai dengan mata kita, sejajar. Tambahkan air ke sampel kopi. Larutkan. Sampel kopi yang sudah dilarutkan dengan Aquades masukkan ke dalam tabung reaksi. Sampai memenuhi setengah tabung reaksi. Lalu, masukkan ke dalam tabung sentrifuge. Untuk percobaan filtrasi, menggunakan corong, di atas corong harus ada tas saring. Sebelumnya, cara melipat kertas saring yang benar adalah: pertama, lipat bagian kertas saring menjadi bentuk segitiga. Lalu lipat kembali menjadi bentuk segitiga yang lebih kecil. Lalu buka bagian seperti ini dan simpan kertas saring di atas corong. Setelah itu, masukkan corong ke dalam tabung reaksi.
bahan corong yang masuk ke dalam tabung reaksi dengan kertas saring yang tujuannya untuk memperlancar sirkulasi udara yang masuk. Selanjutnya, masukkan sampel kopi yang berada di tabung reaksi ke dalam tabung reaksi yang ini. Lalu simpan dan tunggu proses filtrasi sampai selesai. Sambil menunggu hasil filtrasi, sampel yang sudah dimasukkan ke tabung sentrifuge masukkan ke dalam sentrifugator. Pertama-tama, hubungkan arus listrik lalu buka tutup sentrifugator. Masukkan sampel kopi ke dalam sentrifugator. Lalu tambahkan satu tabung sentrifuge untuk dimasukkan ke dalam sentrifugator agar seimbang. Lalu tutup dan setting waktu selama 15 menit dan kecepatan 5 rpm. Kecepatan disetting hingga 5 rpm. Lalu waktu selama 15 menit. Filtrasi merupakan pemurnian senyawa berdasarkan ukuran partikel. Sedangkan sentrifugasi merupakan pemurnian berdasarkan berat jenis, di mana molekul yang memiliki massa jenis lebih kecil berada di bagian atas. Substansi hasil sentrifugasi yang memiliki massa jenis yang lebih rendah disebut dengan supernatant. Secara teori, sentrifugasi memanfaatkan gaya sentrifugal, di mana gaya sentrifugal ini adalah gerakan melingkar menjauhi pusat lingkaran.
Setelah alat sentrifugator berhenti, mari kita lihat hasil dari ini adalah hasil dari sentrifugator. Sebelumnya, hasil dari sentrifugasi dilakukan dekantasi terlebih dahulu. Hasil sentrifugasi atau supernatan kita dekantasi menggunakan pipet, lalu masukkan ke tabung reaksi yang lain. Caranya seperti ini. Masukkan pipet perlahan-lahan ke dalam tabung sentrifuge. Jangan sampai mengena kepada ampas kopi. Lalu pindahkan ke dalam tabung reaksi secara perlahan. Lalu kita bandingkan hasil dari filtrasi dan sentrifugasi. Setelah didapat hasil dari filtrasi dan sentrifugasi, yang kiri hasil sentrifugasi dan yang kanan hasil dari filtrasi. Cara melihat apakah sampel ini berbeda dihadapkan kepada cahaya. Terlihat bahwa hasil sentrifugasi sebelah kiri lebih jernih dari hasil filtrasi yang di sebelah kanan. Oke, untuk berikutnya kita akan melakukan praktikum rekristalisasi, di mana rekristalisasi ini bertujuan untuk mengkristalkan kembali serbuk yang sudah dilakukan. Sesuai prosedur ya, kita memiliki dua sampel, di mana sampel yang pertama ini adalah garam kotor. Ya, kita memiliki dua garam kotor. Lalu ada CuSO4 10 gram yang sebelumnya sudah ditimbang, yang nantinya akan dilarutkan di 25 ml H2O. Untuk yang 1 sendok garam ini nanti dia akan dilarutkan di dalam 50 ml air. Oke, yang pertama kita akan melarutkan dulu garam sendok ya, 50 ml air. Oke, ya. Setelah kita mengaduk, kemudian kita bilas. CuSO4 di dalam 50 ml, 25 ml. Ini 10 gram, kita larutkan dalam 25 ml.
larutan COS4 tidak masalah, mungkin ada yang terlalu. Kemudian kita menggunakan kertas saring untuk menyaring garam kotor ya, menggunakan corong. Oke, ini kita sudah mendapatkan larutan garam yang disaring, kita pisahkan, kemudian kita lanjutkan ke proses yang berikutnya. Ya, setelah kita mendapatkan COS4 yang halus, kita dihaluskan, kemudian kita letakkan dengan posisi seperti ini. Letakkan dengan posisi ini, kemudian kita nyalakan bunsen. Kita panaskan sampai wujudnya berubah kembali menjadi kristal dan kita amati perubahannya. Ya, setelah sekian waktu melakukan pemanasan, dia terjadi perubahan terjadi perubahan volume. Untuk yang di bawah dia sudah mulai lebih sedikit dan ada beberapa yang sudah mengkristal, lihat di dinding gelas kimianya. Lalu untuk yang garam sudah mulai terlihat ya, ada kristal-kristal yang awalnya berbentuk cairan. Nah, itu menunjukkan kembalinya menjadi wujud garam yang murni. Yang sebelumnya kita ekstrak itu kan garam kotor. Sekarang tinggal menunggu COS4. Setelah kita panaskan, kemudian kita matikan bunsennya dan kita bisa amati ini. Pertama kita turunkan dulu, kemudian ya bisa dilihat ya, bentuknya itu ada sedikit kasar, namun ada yang masih halus. Nah, untuk yang garam dia terlihat kasar, tapi dia bisa terlihat lagi. Oke, bisa dilihat dia berbentuk sedikit persegi ya. Oke. Nah, berbentuk sedikit persegi, sedangkan berbeda dengan yang COS4, dia berbentuk seperti ada serat-serat kristal tuh terlihat. Nah, itu disebutnya dengan bentuk jarum. Untuk yang tadi garam, dia itu berbentuknya kubus, makanya dia terlihat agak kotak-kotak. Namun untuk yang COS4 dia berbentuk kristal, nanti berbentuk jarum. Nah, untuk selanjutnya kalian bisa tulis di hasil pengamatan kalian kalau yang kalian amati ini garam dia berbentuk kubus, sedangkan COS4 dia berbentuk jarum. Selanjutnya, pada praktikum pemurnian ini kita akan melakukan dengan metode ekstraksi, di mana
ekstraksi adalah proses pemisahan atau proses pemurnian berdasarkan sifat kepolarannya. Nah, di sini kita menggunakan alat dan bahan. Nah, di sini kita menggunakan alat tabung reaksi, rak tabung reaksi, kemudian buah-buah pipet, yang satu buat kloroform, yang satu buat Aquades, kemudian spatula. Nah, di sini kita menggunakan bahan CHCl3 atau kloroform. Di sini kloroform sebagai pelarut. Kemudian ada Aquades. Nah, di sini ada iod. Kita menggunakan iod sebagai sampel. Langkah pertama, kalian masukkan Aquades sebanyak 2 mili ke dalam tabung reaksi. Jangan sampai kena dinding tabung reaksi. Kemudian 2 mili adalah 40 tetes. Selanjutnya, kita masukkan iod sebagai sampel menggunakan spatula sedikit saja. Untuk caranya seperti ini, kita tumbuk-tumbukan butir iod. Setelah kita melihat ada sedikit saja dari butir iod, kemudian kita masukkan ke Aquades. Nah, setelah ini kita homogenkan. Sudah terlihat kan untuk perubahan warnanya? Setelah ini kita homogenkan. Dengan cara diketuk-ketuk seperti ini. Setelah terhomogenkan, kita masukkan kloroform sebanyak 1 mili. Hati-hati, bedain pipet Aquades dengan pipet dari CHCl3. Nah, terjadi hal yang terjadi ketika kita sudah menghubungkan, akan terjadi dua fasa. Fase atas tidak berwarna, dan fase bawah itu berwarna magenta hilang. Nah, fase atas merupakan sisa dari reaksi antara kloroform dan iod. Nah, dan fase bawah adalah iod yang bereaksi dengan kloroform. Pada kesempatan kali ini, kita akan mencoba praktikum resin penukar ion, di mana alat-alat yang digunakan pada praktikum kali ini, yang pertama ada gas kimia, yang nantinya akan menampung efluen yang keluar dari kolom resin. Lalu, ada pelat tetes, kolom untuk menampung resin, klem dan statif, lalu pipet tetes, dan bahan yang digunakan pada
percobaan praktikum resin penukar ion. Yang pertama ada KSCN, lalu AgNO3, dan sampel yang diduga mengandung FeCl. Komponen alat resin terdiri dari kolom anion dan kolom kation, di mana di dalam setiap kolom resin terdapat resin dan bagian bawah ada glass wall. Sebelum digunakan, resin diregenerasi terlebih dahulu, di mana resin kation diregenerasi oleh HCl dan resin anion diregenerasi oleh NaOH. Proses regenerasi dilakukan selama 30 menit, di mana tujuan diregenerasi itu agar resin dapat digunakan kembali. Proses yang terjadi di dalam kolom dinamakan elusi. Cairan yang masuk ke dalam kolom, yang masuk ke dalam sini, dinamakan influen. Dan cairan yang nantinya keluar dari sini dinamakan efluen. Dalam uji resin penukar ion terdapat 3 tahap pengujian. Di antaranya yaitu uji pendahuluan, reaksi, dan uji pembuktian. Pertama-tama, untuk melakukan uji pendahuluan, siapkan sampel yang diduga mengandung logam berat. Ini sampel yang diduga mengandung Fe dan Cl. Lalu siapkan KSCN dan AgNO3. Untuk melakukan uji pendahuluan, pertama-tama pipet sampel yang diduga mengandung Fe dan Cl ke dalam plat tetes 1-3 tetes. Selanjutnya, tambahkan AgNO3 kepada sampel dan lihat perubahan yang terjadi sebanyak 1-2 tetes. Dapat dilihat sampel yang ditambahkan AgNO3 terdapat endapan berwarna putih. Bila terdapat endapan warna putih, berarti menandakan sampel mengandung Cl atau logam berat. Untuk selanjutnya, tambahkan kembali sampel yang diduga mengandung Fe dan Cl lalu tambahkan KSCN perubahan warna merah saat ditambahkan KSCN menandakan sampel memiliki kandungan Fe. Selanjutnya, yang kedua yaitu uji reaksi, di mana siapkan kolom kation dan kolom anion. Lalu siapkan sampel yang diduga mengandung Fe dan Cl. Jangan lupa di bawahnya disimpan gelas kimia yang tadi 250 ml untuk menampung efluen yang keluar dari kolom kation. Pertama-tama, masukkan sampel yang diduga mengandung Fe dan Cl ke dalam kolom resin kation. Reaksi yang terjadi di dalam resin kation yaitu adanya pengikatan Fe oleh resin kation. Karena di dalam resin kation terdapat muatan H+, maka efluen yang dihasilkan nanti akan berupa HCl. Sebelumnya, ini sampel yang diduga mengandung Fe dan Cl berwarna kuning. Dan nanti akan terjadi perubahan warna ketika sampel dimasukkan ke resin kation. Nanti akan ada perubahan warna dari larutan
yang nanti akan kita lihat. Dapat dilihat perubahan warna yang tadinya sampel berwarna kuning menjadi tidak berwarna. Terlihat perubahannya dari sampel yang berwarna kuning setelah dimasukkan ke dalam kolom resin kation, efluen yang dihasilkan menjadi tidak berwarna. Setelah didapatkan efluen dari kolom resin kation, kita akan menguji kembali apakah sampel masih mengandung Fe atau tidak dengan mengujinya ditambahkan KSCN (1 sampai 2 tetes). Karena tidak berubah menjadi warna merah kembali, maka sampel yang keluar dari kolom resin kation sudah tidak mengandung Fe. Karena sampel sudah tidak mengandung Fe, maka sampel yang keluar dari resin kation selanjutnya akan dimasukkan ke resin anion. Dan apabila sampel yang keluar dari resin kation masih berwarna merah ketika direaksikan dengan KSCN, maka masukkan kembali sampel ke dalam resin kation agar Fe benar-benar hilang. Selanjutnya, masukkan sampel yang dari resin kation ke dalam kolom resin anion. Karena di dalam sampel ini masih terkandung kandungan Cl, maka sampel dimasukkan ke dalam kolom resin anion, di mana di kolom resin anion terdapat ion OH- yang dapat mengikat Cl dari sampel, maka nanti efluen yang dihasilkan akan berupa H2O. Setelah sampel yang masuk ke dalam kolom resin anion, maka dilakukan uji pembuktian yang tujuannya adalah untuk mengetahui apakah efluen yang keluar dari kolom anion masih terdapat Cl atau tidak dengan menggunakan agen O3. Ambil 1 sampai 3 tetes. Lalu tambahkan agen O3 1 sampai 2 tetes. Dapat dilihat bahwa sampel sudah tidak mengandung Cl karena tidak terdapat endapan berwarna putih. Maka dapat disimpulkan bahwa dari hasil pengujian resin penukar ion, sampel yang mengandung Fe dan Cl setelah dimasukkan ke dalam kolom kation dan kolom anion bebas dari Fe dan Cl dan sampel mengandung H2O murni. Setelah melakukan uji resin penukar ion, kalian akan menuliskan reaksi di lembar hasil pengamatan, di mana terdapat 3 uji, yaitu yang pertama uji pendahuluan, reaksi, dan uji pembuktian. Nah, untuk di resin kation,
kalian pertama-tama diduga sampel yang mengandung Fe dan Cl bereaksi dengan KSCN yang menghasilkan reaksi KCl dan FeSCN 3 kali, di mana warna awal berwarna kuning transparan menjadi merah kecoklatan. Ini membuktikan bahwa sampel mengandung Fe. Dan di kolom resin anion, FeCl3 direaksikan dengan AgNO3 menghasilkan AgCl yang berupa endapan ditambah HNO3, di mana sampel awal tidak berwarna dan setelah ditambahkan AgNO3 akan terdapat endapan putih. Untuk selanjutnya, kalian mereaksikan semuanya. Untuk uji reaksi dan uji pembuktian, kalian mengerjakan masing-masing, di mana sebelumnya telah dijelaskan di reaksi-reaksi kimia. Untuk selanjutnya, di uji reaksi dan uji pembuktian sudah tertera bagaimana keadaan awal dan keadaan akhir sampel setelah melalui uji reaksi dan uji pembuktian. Oke, untuk sekarang saya akan menjelaskan materi destilasi, di mana destilasi yang kita gunakan ini adalah destilasi sederhana. Untuk alat yang digunakan, ini adalah satu set alat destilasi metode sederhana. Nah, untuk di sini ini ada labu destilasi ya. Labu destilasi ini berfungsi untuk menyimpan sampel nantinya yang akan destilasi. Kemudian ini diuapkan, nanti dia masuk ke kondensor ya. Ini kondensor, dia terdapat dua buah selang, di mana selang yang bawah ini dia berfungsi untuk mengalirkan air, kemudian mengisi. Nah, untuk selang yang atas ini dia berfungsi untuk mengeluarkan air. Oke, kemudian ini ada adaptor. Ini ada adaptor. Nah, lalu terakhir kita menggunakan gelas ukur untuk menampung hasil sampel yang didestilasi. Seperti itu. Untuk sekarang kita akan melakukan persiapan sampel, di mana sampel yang kita gunakan ini adalah sebuah campuran, yaitu dari air dan minyak. Dia total volumenya menggunakan kita 50 ml. Kemudian kita akan mendestilasinya dengan cara pertama masukkan sampelnya ke dalam labu destilat. Ya, sampai habis. Seperti ini kondisinya nanti. Setelah kalian memasukkannya, kita tambahkan batu didih di dalamnya. Batu didih. Batu didih, oke. Setelahnya kemudian baru kita colokkan ke dalam kondensor. Kita pasangkan. Nah, kita pasangkan ke dalam kondensor. Lalu kita tutup menggunakan termometer. Tutup yang ada termometer di dalamnya yang kita sudah siapkan. Lalu jangan lupa untuk menyalakan kondensor dan pastikan air telah mengalir agar bisa terjadi perpindahan panas. Nah, setelah kalian bisa nyalakan airnya, kemudian baru kita bisa menyalakan pemanas yang akan kita gunakan. Di sini pemanasnya kita menggunakan kompor biasa. Karena kita menggunakan kompor biasa, ya jadi kita menggunakan termometer untuk mengontrol suhu yang ada di dalam sini. Karena kan kompor biasa itu memiliki
tingkat panas yang sangat tinggi dan tidak bisa terkontrol, maka kita menjaganya di sini. Ketika nanti suhunya telah melebihi 90 derajat, maka kita matikan apinya agar tetap terkontrol di 90 derajat. Seperti itu. Cara kerja alat destilasi sendiri yaitu di mana terjadinya pemanasan dan sampel yang memiliki perbedaan titik didih akan teruapkan. Kemudian dia masuk melalui jalur ke kondensor, dan pada saat di kondensor akan terjadi perpindahan panas. Lalu pada saat terjadi perpindahan panas, sampel yang awalnya berupa uap akan berubah menjadi cairan dan mengalir terhubung ke adaptor sehingga masuk ke gelas ukur. Kita masuk ke percobaan berikutnya, yaitu percobaan kenaikan titik didih. Yang pertama kita akan menimbang gula terlebih dahulu sebesar 4,275 gram, sesuai yang sudah kita hitung. Pertama-tama kita nyalakan terlebih dahulu neraca analitiknya. Kemudian kita masukkan gula ke dalam, kita akan timbang gula. Gula yang kita pakai adalah gula dengan konsentrasi 0,25 ml. Nah, kita dapatkan gula 4,275 gram. Setelah itu kita larutkan dengan menggunakan Aquades. Kita larutkan gula sampai larut. Kemudian kita larutkan ke gelas kimia.
Kemudian untuk percobaan kenaikan titik didih, ini menggunakan alat dan bahan yang digunakan yaitu alatnya klem dan statif, kemudian kawat asbes, kemudian kaki 3, kemudian gelas kimia, dan juga termometer. Tidak lupa kita menggunakan bunsen. Nah, untuk bahan yang digunakan itu ada larutan garam sebesar dengan konsentrasi 0,25 molalitas yang sudah dilarutkan. Kemudian ada gula dengan konsentrasi 0,25 molalitas. Dan juga ada aquades sebesar 50 ml, sebanyak 50 ml. Ya, pertama-tama kita aquades 50 ml tuangkan kepada gelas kimia. Lalu kita setting alatnya seperti ini. Termometernya digantung dengan bantuan klem dan statif. Dan usahakan termometernya tidak mengenai dasar dari gelas kimia. Kemudian setelah setting alat, kita nyalakan bunsen untuk memulai percobaan kenaikan titik didih. Kita mulai interval waktu pertama. Untuk 1 menit pertama didapatkan suhu 40 derajat Celcius. Kemudian untuk 1 menit kedua 51 derajat Celcius. Untuk interval ketiga 62 derajat Celcius. Nah, ini penampakan letupan pertama dari titik didih yang ditandakan bahwa ini sudah mendidih. Selanjutnya kita memakai larutan gula 0,25 molalitas. Untuk setting alatnya sama seperti aquades tadi, termometer dibantu dengan klem statif dan termometer tidak mengenai dinding dasar dari gelas kimia. Setelah setting alat siap, kita nyalakan bunsen. Kita nyalakan bunsen dengan api biru yang ditandakan bahwa interval waktu sudah mulai. Dengan interval 1 menit. Untuk 1 menit pertama didapatkan suhu 34 derajat Celcius. Untuk interval waktu kedua didapatkan suhu 40 derajat Celcius. Untuk interval waktu ketiga didapatkan 64 derajat Celcius. Nah, ini penampakan letupan pertama dari titik didih pada interval waktu keempat. Untuk suhunya 75 derajat Celcius. Setelah itu kita keluarkan gelas kimia atau kita angkat gelas kimia. Nah, selanjutnya kita memakai larutan garam sebesar dengan konsentrasi 0,25 molalitas. Untuk setting alatnya sama seperti tadi. Termometer dibantu dengan klem dan statif dan termometer tidak mengenai dasar dari gelas kimia. Setelah setting alat siap, bunsen dinyalakan dan waktu juga dimulai untuk perhitungan interval waktu pertama. Ini interval waktu pertama sebesar 40 derajat Celcius. Untuk interval waktu kedua ini interval waktu ketiga ditandai dengan letupan didih pertama.
yang ditandai bahwa larutan sudah mendidih. Sesudah didapatkan letupan pertama, kita matikan bunsen dan tutup keran bunsen. Baik, sekarang kita akan melakukan praktikum penurunan titik beku. Sebelumnya, kita timbang terlebih dahulu sampel yang akan kita gunakan sesuai dengan perhitungan yang sudah kita hitung. Sampel yang ditimbang yaitu sebesar 0,426 gram. Sampel yang sudah ditimbang selanjutnya kita larutkan dengan Aquades. Alat yang akan kita gunakan yaitu termometer, menjepit tabung reaksi, pipet tetes, gelas kimia 1000 ml, gelas ukur, tabung reaksi, dan stopwatch. Bahan yang akan kita gunakan yaitu larutan gula 0,5 molar, larutan gula 0,25 molar, es batu, garam korosop, dan Aquades. Pertama-tama kita masukkan es batu ke dalam gelas kimia. Kemudian masukkan garam korosop ke dalam gelas kimia. Setelah itu, masukkan kembali es batu ke dalam gelas kimia. Kemudian masukkan kembali garam korosop secukupnya. Untuk penentuan TB pelarut, kita menggunakan Aquades sebanyak 5 ml dan dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Kemudian jepit tabung reaksi dan masukkan termometer. Kemudian masukkan ke dalam gelas kimia yang sudah berisi es batu dan garam korosop. Kemudian kita goyangkan gelas kimia dan hitung waktunya. Lihat penurunan suhu sampai dapatkan suhu konstan. Dan ini penampakan dari hasil penurunan titik beku untuk ke TB pelarut. Selanjutnya, penentuan titik beku untuk sampel larutan gula dengan konsentrasi 0,25 molar. Langkah percobaannya,
sama dengan penentuan TB pelarut. Setelah suhunya konstan, didapatkan hasil dengan sampel sudah membeku. Selanjutnya adalah materi osmosis. Alat dan bahan yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama harus dilakukan adalah pembuatan larutan garam jenuh. Pertama, siapkan gelas kimia yang telah berisi aquades, lalu tambahkan garam krosok ke dalamnya. Panaskan larutan yang berisi garam krosok dan juga aquades di atas api yang menyala sampai larutan menjadi jenuh. Lalu siapkan neraca yang akan digunakan untuk menimbang sampel. Bersihkan neraca terlebih dahulu. Lalu setelah itu, timbang berat alas yang digunakan. Masukkan sampel wortel ke dalam jar atau alas. Lalu catat hasilnya. Setelah itu, masukkan larutan garam jenuh ke dalam jar yang telah disiapkan. Lalu masukkan sampel wortel ke dalamnya. Tutup jar dan biarkan hingga 24 jam. Ini adalah sampel yang telah didiamkan selama 24 jam. Setelah itu, kita timbang berat sampel yang telah didiamkan dengan direndam menggunakan larutan garam jenuh selama 24 jam. Catat hasil yang didapat.
ini adalah penampakan wortel setelah direndam menggunakan larutan garam jenuh selama 24 jam.